Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung 3 Pademau, Kabupaten Pamekasan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung 3 Kecamatan Pademau, calon guru penggerak Angkatan ke-7 kelas 281 Bapak Ahmad Jailani Effendi, SPDSD, MPD yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri Tanjung 3 Kecamatan Pademau. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebagai penata acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Sosialisasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri Tanjung 3 Kecamatan Pademau yang dalam hal ini akan disampaikan oleh CGP, calon guru penggerak Angkatan ke-7 kelas 281 Bapak Ahmad Jailani Effendi, SPD, MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tugas saya pribadi sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7 kelas 281 Kabupaten Pamekasan, yaitu aksi nyata muncul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Tanjung 3, Bapak Ibu Guru sekalian yang juga saya hormati, serta kepada undangan Bapak Kuliati yang juga hadir di sini dengan rekan itu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Marilah kita bersyukur mengapa aksi nyata ini perlu diimbaskan di sekolah kita yang saya cintai. Yang pertama merupakan suatu tugas yang memang harus disampaikan. Yang kedua, kita menyebarkan aksi nyata ini tujuannya
biar kita sebagai calon guru penggerak tidak hanya memiliki ilmu hanya untuk diri sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin juga dengan mengikuti calon guru penggerak ini, saya banyak ilmu baru yang didapat, terutama tentang budaya positif. Di dalam guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah hampir menyelesaikan satu modul, di mana dalam satu modul itu Bapak Ibu ada 4 sub. Ada modul 1.1, di sana berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada modul 1.2 berhubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang ketiga yaitu modul 1.3 yaitu berhubungan dengan visi misi guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini aksi nyata modul 1.4 inilah yang wajib saya sampaikan dan imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang sangat penting. Apa itu budaya positif? Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama. Di sini saya ada di depan bukan hebat, tetapi kami dengan Bapak Ibu sekalian adalah termasuk guru-guru yang hebat, sehingga dalam hal ini kita ini sama-sama belajar, kita bisa berkolaborasi, saling mendukung demi menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Yang pertama tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dari yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu jelas mendengar dan sudah terbiasa paradigma berarti merupakan suatu perubahan menuju ke hal-hal yang baru untuk menuju yang lebih meningkat. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini maksudnya kita di dalam mengajar murid, sebelum saya pribadi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, terus terang kita mengajar tidak tahu siapa yang sudah mampu, yang kurang mampu. Kita mengajar setiap hari terus terang secara klasikal. Dipukul rata semuanya dianggap bisa dan mampu. Nah, dengan disiplin positif ini, kita di sini pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang Bapak Ibu sekalian ada yang sudah masuk kurikulum 13. Kurikulum Merdeka maksud saya, mohon maaf. Di mana di sana setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang sudah mengikuti program ini, program guru kurikulum Merdeka, yang jelas telah tahu apa profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila kira-kira ada yang ingat atau yang bisa menjawab? Kira-kira terdiri dari berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Baik. Memang profil pelajar Pancasila ini sekarang memang digaungkan untuk dijadikan sebuah dasar di dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. 6 dimensi tersebut ada apa saja kira-kira Bapak Ibu? Ada beriman dan bertakwa. Kemudian ya, terus bergotong royong. Luar biasa, terima kasih.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan nanti dengan adanya paradigma baru ini, budaya positif di sekolah kita akan muncul. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu yang jelas tahu dan sudah terbiasa dengan kata-kata disiplin. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mengartikan apa kira-kira disiplin itu? Jangan ke positif dulu. Disiplin itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Disiplin itu adalah yang pertama, menurut artinya disiplin itu dalam budaya kita sehari-hari, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung melaksanakan sesuatu itu ada rasa tidak nyaman. Jadi di sini dalam budaya kita, makna disiplin itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa tidak nyaman? Karena adanya suatu aturan. Aturannya bagaimana? Ternyata merasa anak terpaksa dalam melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, di dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan ilmu baru. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu tujuan disiplin yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan tanpa adanya paksaan, yaitu intrinsik, muncul dari dalam hati siswa, keluar dari pembiasaan, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang suatu disiplin itu terjadi karena faktor ekstrinsik. Seorang anak disiplin karena merasa takut, karena aturan yang selalu mengikat. Nah, di sini mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Dengan judul disiplin positif ini, insya Allah sekolah kita saya yakin bisa. Karena saya yakin mengapa bisa, banyak pembiasaan-pembiasaan baik yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa disogok, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi ini yang sangat positif, sangat baik, sehingga menghasilkan anak didik tanpa dipaksa, tanpa ancaman, muncul di dalam hatinya. Nah ini bisa berkelanjutan sampai masuk ke jangka panjang. Kalau faktor ekstrinsik mungkin jangka pendek. Jika aturan berubah, maka juga berubah akhlak anak. Dan anak berpegangan terus terhadap aturan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah dengan adanya kedisiplinan tadi, maka kita sebagai manusia yang jelas mempunyai atau memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 6. Pertama, bertahan hidup. Jelas, murid kita bertahan hidup, mau minum, mau makan. Pada umumnya manusia hidup bertahan membutuhkan sandang, papan, pangan. Makanya itu masuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Apa maksudnya? Setiap siswa itu ingin disayang kita, ingin merasa diterima. Kadang siswa itu dibully temannya sehingga merasa tidak diterima, sehingga selalu merasa ditinggalkan oleh teman yang lain. Jadi siswa itu butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh yang lain. Selanjutnya, penguasaan. Berhubungan dengan penguasaan, terus terang
kita sebagai manusia memang kadang mempunyai sifat ingin berkuasa dan menguasai. Murid juga demikian. Murid kadang-kadang ingin menguasai kelas. Sok hebat, sok jagoan. Biasa, namanya kebutuhan dasar. Setiap manusia, siapapun saja yang ada di muka bumi ini pasti ingin kekuasaan. Entah itu kekuasaan yang sederhana maupun yang luar biasa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia berikutnya kebebasan. Anak didik kita, hubungannya dengan anak didik. Anak didik itu butuh kebebasan. Kebebasan dengan catatan kita sebagai guru tetap memberikan tuntunan. Bebas bukan sebebas-bebasnya. Jangankan murid, guru saja kadang perlu kebebasan. Bebas berkreasi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk menghargai, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kesenangan. Di dalam hidup butuh senang. Siapapun yang namanya masih manusia pasti butuh kesenangan. Apalagi murid. Bagaimana caranya? Kita sebagai pendidik menciptakan suasana di sekolah ini, yaitu bagaimana cara mengajar kita, anak didik kita menjadi senang, menyenangkan, sehingga tidak ada istilah lagi untuk tidak mau ke sekolah. Bahkan kalau bisa setiap hari walaupun liburan karena merasa senang Bapak Ibu. Selanjutnya, dengan adanya kebutuhan dasar tadi, maka terdorong seorang manusia itu berperilaku. Ada motivasi untuk berperilaku. Motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi timbullah suatu perilaku sesuai keinginannya. Maka di sini dibedakan ada beberapa hal. Pertama, mengapa terdorong untuk berperilaku? Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kadang murid kita melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa contohnya? Misalnya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Kemudian, misalnya terlambat dan sebagainya. Nah, menghindari ketidaknyamanan karena hukuman ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi munculnya karena takut, karena hukuman, karena aturan yang tidak membuat anak nyaman. Kemudian motivasi berikutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada imbalan tadi, anak mau bekerja karena ada penghargaan, ada imbalan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga masuk motivasi ekstrinsik. Sehingga bisa saja nanti ini prosesnya jangka pendek, bermanfaat jangka pendek. Kalau sudah tidak ada penghargaan ataupun imbalan bisa berubah. Yang paling terakhir di sini, maksudnya berhubungan dengan motivasi perilaku manusia ini, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Maksudnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Dan inilah yang kita harapkan Bapak Ibu terhadap murid kita, siswa kita SDN Tanjung Tiga, yang memang secara teori semudah membalikkan telapak tangan, tapi kenyataannya memang sulit. Dari itulah mari kita sharing, berkolaborasi Bapak Ibu bagaimana menghadapi murid sehingga murid tanpa terpaksa dan dipaksa muncul nilai kebajikan dirinya, sehingga muncullah motivasi intrinsik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa maksudnya ini? Kadang disiplin itu bisa gagal Bapak Ibu. Mengapa? Mari kita perhatikan bersama-sama. Hukuman ini sudah terbiasa Bapak Ibu. Saya pribadi
menganggap hukuman itu bisa membuat anak kita disiplin. Nah, konsep ini termasuk di konsep identitas gagal, Bapak Ibu. Mengapa? Dengan hukuman anak merasa sakit hati, anak selalu tidak nyaman, murid takut, anggap setan keluar. Kemudian memaksa, murid merasa dipaksa sehingga terpaksa melakukan tugas. Murid menyembunyikan kesalahan, misalnya kenapa tidak masuk, sebenarnya takut ibunya. Akhirnya mencari alasan, saya sakit Pak, mbah saya sakit Pak. Jadi berbohong. Murid menjadi rendah diri karena selalu takut, karena hukuman, ancaman, sehingga minder. Bisa saja ini resikonya nanti bisa balas dendam, Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak didik kita tidak seperti itu. Kemudian yang gagal berikutnya adalah penghargaan. Jelas Bapak Ibu bertanya, masa itu penghargaan kok bisa masuk identitas disiplin gagal? Alasan yang pertama, tidak efektif. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang siswa kita melaksanakan disiplin karena mengharapkan penghargaan tadi, jadi tidak efektif, tidak kreatif, merusak hubungan atau sifat diri. Contoh, anak A mendapatkan permen, anak B tidak menolak, A terus yang mendapatkan karena mungkin pembelajarannya agak pandai, sehingga ada sifat nyaman, hanya itu cok yang mendapatkan hadiah. Mematikan kreativitas. Mengapa penghargaan mematikan kreativitas? Karena anak didik kita kreatif karena mengharap imbalan, bukan muncul dari dalam hatinya sendiri. Kemudian penghargaan masuk dalam hukuman, yaitu menghukum dengan sistem ranking. Makanya kurikulum 13 kan Bapak Ibu sudah tahu tidak muncul ranking. Mengapa? Iya, yang ranking 1. Yang ranking paling berapa? Merasa kecewa, sakit hati, merasa terpukul, apalagi nanti dibully oleh teman-temannya ataupun diundang orang tuanya, rankingnya dibacakan, peringkatnya ke 50, betapa sakit hati orang tuanya, Bapak Ibu. Jadi kemudian merampas hak menghargai dirinya. Apa maksudnya? Ini terjadi pada kelas rendah. Kelas rendah, kadang-kadang anak didik kita memang belajar sendiri membaca otodidak, semangatnya luar biasa, tapi kadang-kadang masih diberi penghargaan oleh orang tuanya. Sudah baca anak saya, jadi kecewa, cukup tahu sih pilihannya. Akhirnya dia tenang-tenang, tidak ada rasa ingin meningkat lagi. Yang penting bisa baca, dapat es krim misalnya. Sehingga anak masuk identitas gagal konsep disiplinnya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya cuma jangka pendek. Mengapa? Karena konsekuensi itu ada penawaran terhadap anak melalui aturan-aturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Anak-anak kan demikian. Anak-anak aturannya apa? Apa konsekuensinya? Contoh pada waktu upacara bendera, siapa yang tidak pakai atribut, ayo ke depan, konsekuensinya apa? Berdiri. Tapi agak lumayan pada konsekuensi ini, termasuk tidak gagal, karena aturan sudah jelas. Kemudian perlu monitoring, karena jangka pendek, jadi perlu monitoring apakah aturan ini berkelanjutan, dilaksanakan kan? Ini konsekuensi. Kemudian ada stimulus respon. Jadi anak mengerjakan sesuatu karena stimulus, karena aturan yang ada. Setengah terpaksa sebenarnya. Tapi ini sudah ada konsekuensi, itu ada perjanjian di depan, sudah ada aturan yang jelas. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ini karena menghormati aturan yang ada, bukan asli dari anak itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya begini, seorang siswa kelas tinggi pada waktu bermain tanpa disengaja menumpahkan minuman es krim temannya.
karena adanya konsekuensi bahwa kalau mengganggu anak harus minta maaf, harus membersihkan lantai. Jadi guru tinggal memonitoring bagaimana menurutmu nak, kamu telah menumpahkan es krim teman. Iya Pak, saya sadar, saya konsekuensinya adalah saya harus ngepel, saya minta maaf. Ini bisa tidak dilaksanakan karena perlu ini monitoring. Kadang ada guru, tiada gurunya, bisa saja kadang tidak dilaksanakan. Makanya di sini konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian, nah ini yang agak sulit memang, ini yang kita harus restitusi. Jadi ini jelaskan di sini. Restitusi ini hubungannya dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Peraturan yang ada diubah menjadi lebih universal, lebih umum. Misalnya kalau mengganggu murid, nanti bisa dijadikan satu menghormati, tidak menghargai orang bicara, masuk menghormati. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, sadar diri tanpa ada rasa terpaksa. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi yang diharapkan institusi ini setelah diberikan keyakinan kelas disepakati bersama, maka jangka panjangnya tetap terlaksana, muncul di dalam hatinya. Aslinya nanti bisa termasuk karakter. Jadi sudah tidak ada lagi tekanan karena aturan, karena kesepakatan, tapi muncul dengan sendirinya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini bedanya institusi. Berawal dari menghargai dirinya, bagaimana seandainya saya yang demikian, maka muncullah menghargai orang lain. Jadi menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu teori kontrol. Maksudnya siapa yang mengontrol? Bukan guru, tetapi dirinya sendiri, dikontrol oleh dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu ya terus terang, melalui pendidikan guru penggerak ini saya sadar sendiri-sendiri, saya banyak yang curang dalam mengajar, terutama tentang kedisiplinan. Saya pribadi kedisiplinan itu saya anggap disiplin itu harus tepat waktu, harus begini, ditekan harus begitu. Tidak, ternyata ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena muncul dari dirinya sendiri. Meskipun tidak ada monitoring dari guru, anak akan bersemangat memperbaiki kesalahannya tanpa terpaksa. Seperti contoh tadi, menumpahkan, meskipun tidak ada monitoring dari guru, anak langsung sebelum mengepet minta maaf secara otomatis, kemudian langsung mengepet. Memang sulit Bapak Ibu. Secara teori itu memang gampang. Marilah kami juga dengan teman-teman JGP bertanya, apakah mudah ini Pak? Memang sulit karena butuh proses berhubungan dengan akal dan pikiran manusia. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sekarang sudah sampai yang ke restitusi tadi. Maksudnya adalah murid dengan pembiasaan karakter yang baik, dengan kesalahannya dia bisa kembali kepada temannya kembali tanpa ada dipikirkan atau disalahkan oleh temannya yang lain, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan. Karena apa? Karena karakter. Tadi kan sudah saya sampaikan, yang dibutuhkan karakter baik. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri dari restitusi ini, sebenarnya restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk berubah ke yang lebih baik. Memperbaiki hubungan. Sebelum mengenal restitusi, misalnya ada permasalahan teman, memperbaikinya dengan bagaimana? Dengan bantuan guru, sehingga permasalahannya diselesaikan. Restitusi ini bukan tawaran, bukan ditawarkan, tapi bukan paksaan, tapi ditawarkan. Bagaimana nak? Menurut Anda yang baik?
bukan dipaksakan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Maksudnya, apabila anak didik kita melakukan hal-hal yang negatif, kita tuntun, berikan jalan, berikan peluang, berikan pilihan untuk menuju ke yang positif. Jadi itu restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena kalau tindakan, misalnya kita menempeleng murid saat ini, mungkin setelah menempeleng besoknya bisa bersalah lagi. Karena terpaksa pada waktu itu saja. Karena hanya tindakan itu biasanya tidak berkepanjangan, tidak mempunyai jangka waktu yang panjang, hanya pendek pada waktu itu saja. Sehingga fokus pada karakter. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Maksudnya begini Bapak Ibu, apabila nanti kita mempunyai kesalahan, kita kuatkan mengapa kesalahanmu ini. Manusia itu biasa, tidak ada manusia yang sempurna, tapi mempunyai kesalahan. Mari cari solusinya, sehingga anak itu akhirnya mencari solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, setelah itu perbedaan dari ketiga tadi melalui contoh kasus. Di antara disiplin tadi yang kita bahas, apa perbedaannya kira-kira? Mari kita lihat contoh kasus. Ada seorang siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita disiplinnya misalnya menggunakan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini disiplin dengan menggunakan hukuman. Ini saya yang berdasar. Makanya mudah-mudahan saya bisa berubah. Konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini lebih mendingan. Kenapa 3 kali lipat? Karena sudah ada perjanjian atau sudah aturan yang dijadikan dasar, sehingga konsekuensinya bagaimana kamu tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, bukan berjalan, hanya melaksanakannya itu karena konsekuensi tadi, karena adanya peraturan. Yang paling baik dan paling bagus yang kita usahakan yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak serta-merta apabila ada anak tidak mengerjakan PR, kita tanyakan mengapa biasanya tidak ada menyelesaikan tugas, biasa ada yang salah. Tapi kira-kira apa kesepakatan kita mengerjakan sulit, teori guru yang seperti ini sulit, masuk surga ini. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi, guru terbuka maksudnya tidak langsung menyalahkan murid, tapi secara langsung sebagai teman memberikan masukan, solusi, sehingga siswa merasa dihormati dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah itu Bapak Ibu. Kira-kira kita ini masuk yang disiplin mana Bapak Ibu? Apa sudah konsekuensi? Kalau saya pribadi masih hukuman kan. Tapi mudah-mudahan ini anak sunnah bagus ini. Sudah mulai restitusi. Amin, mudah-mudahan SD kita bisa melaksanakan tentang disiplin restitusi ini. Nah, 5 posisi kontrol restitusi hubungannya dengan tadi. Ada posisi kontrol. Ada 5 penghukum. Biasanya penghukumnya ada penjelasannya. Penghukum. Jadi 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Guru membuat rasa bersalah. Guru merasa sebagai teman terhadap siswa, sebagai pemantau, sebagai manajer. Setelah saya belajar guru penggerak, ternyata yang paling bagus yang manajer. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, contoh penerapannya. Misalnya di sini contoh penerapannya 5 posisi kontrol itu
diberikan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Adalah boleh apa bukan? Begitu ada siswa tidak memakai atribut, langsung patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Boleh itu biasa. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sehingga anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Ini masih mendingan, agak halus. Ayulah yang tertib buat Bapak. Bapak Guru bangga sekali. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Masih disiapkan masuk ke barisan. Ini pemantau. Kalau pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya sesuai aturan. Apa konsekuensinya? Berdiri tak usah tinggi, tak usah nampak. Yang tidak memakai atribut berdiri sendiri. Nah, yang ini yang agak sulit ini yang paling bagus. Sebagai manajer lebih halus. Apakah kamu tahu pesananmu? Tak kira-kira. Kira-kira berbagi. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Hanya dimasukkan lagi ke barisan. Memang antara pemantau dan manajer ini dekat. Baik, selanjutnya kita tonton video bersama-sama hubungannya dengan biar lebih jelas. Ini dari Kemendikbud, video posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Mari kita tonton bersama-sama. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. ini contoh dulu sebagai posisi kontrol hukum Bapak Ibu. Kenapa? Kasar Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Gila. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Membuat anak memiliki anak tidak pede. Ini merasa bersalah. Tapi bukan sebagai kepala saja. Boleh. Naren. Bukan sebagai Kamu kenapa? dia Kamu lulus lagi, karena Nak? membuat anak merasa Ya bersalah. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ngeling. Anak kamu. Duh, gimana ini? Mendingan ding. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya, Terus? Suka sekarang banget. Ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi guru sebagai teman. Perempuan teman. Ini aku ya. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu, habis
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana berhenti, lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Ibu. Kamu ini ada-ada saja. Sisi sebagai pemantau atau monitor. Bagian BK mana? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Sebagai manajer. BK. Apalagi Selamat pagi Bu. ini pagi. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Iya boleh. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaan romantik atau pertanyaan pancingan. Ada dua pertanyaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira kita memakai helm karena adanya sebuah peraturan. Kemudian yang kedua, kita memakai masker ataupun mencuci tangan karena juga adanya aturan. Kita ubah keyakinan kita. Sekarang kita balik ke Bapak Ibu. Bagaimana seandainya Bapak Ibu tanpa memikirkan peraturan timbul dari hati Ibu, Bapak Ibu, kita tidak memakai helm, kira-kira apa yang terjadi? Untuk apa kita memakai helm? Kalau kita keselamatan. Jadi itulah mengapa kita menggunakan keyakinan daripada peraturan.
peraturan hanya saat kita berpolisi kita bisa saja tidak pakai helm karena takut peraturan. Kalau keyakinan kemanapun kita selama mengendarai sepeda motor kita tetap pakai helm untuk keselamatan. Pakai masker juga demikian Bapak Ibu. Tidak ada aturan COVID, ada COVID karena untuk keyakinan kita agar kita selamat kita memakai masker, mencuci tangan. Karena keyakinan, nah ini yang perlu kita kita praktekkan ke murid-murid kita. Keyakinan ini. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana cara membuatnya? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama yaitu berdiskusi, guru lepas. Guru membuat kesepakatan dengan siswa. Aturan yang ada kita ubah ke lebih yang universal, lebih umum. Kalau dipilih semua, maka keyakinannya itu terlalu banyak dan mudah dihafal nanti. Kemudian setelah merumuskan peraturan untuk diubah menjadi keyakinan, kita mengajak siswa mana yang masuk keyakinan. Setelah itu Bapak Ibu, hasil dari keyakinan kesepakatan bersama di kelas kita tempelkan di kelas kita. Kebetulan saya sudah melaksanakan ini. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan? Pertama, kita itu mengubah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Karena pertama lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya secara umum lebih nyata. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kata-kata yang kita buat jangan sampai muncul bahasa atau kata-kata kalimat negatif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau kelas rendah tidak mungkin menggunakan kesepakatan kelas yang ada di kelas 6. Kita membuat keyakinan kelas, apa tujuannya? Untuk keyakinan sekolah, kemudian untuk ke masyarakat. Bisa diterapkan anak didik kita di rumahnya masing-masing. Kemudian siapa saja cara yang kita ajak untuk membentuk keyakinan kelas ini? Semua warga sekolah ataupun sekolah bisa saja melibatkan orang tua murid saat membuatnya. Keyakinan kelas ini contohnya disiplin waktu. Disiplin waktu ini kan ini susah umum. Terlambat masuk kurang disiplin, pulang awal masuk kurang disiplin. Jadi lebih simpel bahasanya, tetapi secara umum. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas berarti kurang semangat. Tidak mengerjakan guru kurang antusias. Saling menjaga kebersihan dan keindahan secara umum. Membuang sampah sembarangan berarti tidak menjaga keindahan. Tidak menyapu gelas berarti tidak menjaga kebersihan. Jadi secara umum saling menghormati sesama. Siapapun yang ada di sekolah saling menghormati. Siswa dengan siswa, siswa ke guru, guru ke guru. Jadi ini keyakinan kelas. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kadang kan ini sering terjadi pada waktu kita mengajar. Pada waktu kita sekilas menjelaskan tentang pembelajaran, kadang anak ada yang tertutup tanpa disuruh. Kemudian yang ketujuh, selalu menerapkan 5S. Bukan S yang diminum itu. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini juga di SD kita sudah terbiasa. Kita setiap pagi menyambut kedatangan siswa dengan 5S ini. Senyum, sapa, santun, salam. Jadi di depan pintu gerbang untuk guru-guru SDN Tanjung 3 sudah terbiasa dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang 8, Bapak Ibu bisa lebih dari 8 sesuai dengan kesepakatan di kelas dengan siswa kita. Gemar membaca dan menulis.
sebagai budaya literasi. Jadi pembiasaan membaca, baik itu baca, baik itu perpus, secara umum bisa membaca di perpus, bisa menulis di gelar, sehingga memunculkan budaya literasi. Alhamdulillah di sekolah kita juga berjalan, sehingga sekolah kita mendapat penghargaan inovasi, yaitu tangga berilan itu Tanjung 3 berbasis literasi, indah, aman, dan nyaman. Jadi untuk yang nomor 7 yang menerapkan ini sudah terlaksana. Yang lainnya masih proses. Nah, dari tadi sekarang ke segitiga restitusi apa? Segitiga restitusi ini merupakan langkah kita di dalam mengatasi permasalahan atau kedisiplinan anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya anak itu kita tanyakan, apabila ada anak bersalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu, dan seterusnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kita tanyakan, jangan serta-merta langsung menyalahkan. Ayo, mengapa kamu melakukan ini? Ada cara yang lebih efektif. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak itu merasa tidak tekan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya kesalahan itu terjadi, ada tidak hal yang lebih positif dari apa yang kamu lakukan, nak? Kemudian menanyakan keyakinan. Kesepakatan tadi itu kita manfaatkan. Jadi alat atau yang digunakan dalam restitusi itu ada istilah segitiga restitusi ini, yaitu keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi anak yang jelas setelah mempunyai keyakinan yang setuju bersama jelas, maka tinggal mengembalikan lagi ke anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Segitiga restitusi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kata-kata yang digunakan oleh guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi, bukan langsung pakai apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bukan hanya menyalahkan, kita dampingi. Itu sesuai dengan filosofi di ajar Dewa. Guru itu bukan menuntut, tapi menuntun. Ibarat kita menanam padi itu. Padi bibit apapun kalau tanahnya sudah tidak subur, insya Allah hasilnya kurang bagus. Jadi intinya berasal dari dalam hati anak itu sendiri. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Apa maksudnya? Kita membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kebutuhan apa tadi? Apa kurang kasih sayang sehingga anak ini nakal? Apa kurang kurang temannya? Kurang uang sakunya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi meskipun kelakuan anak pada waktu itu sudah fatal, kita menggunakan kata yang halus. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu masih tidak melakukan. Jadi anak merasa dibela misalnya, tapi tujuannya kan ke hal positif. Dia tidak minder, dia tidak ada rasa takut. Menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain. Terima kasih. Saya cukup demikian penyebaran tentang disiplin positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf secara pribadi, karena saya sebagai manusia biasa, semua yang benar hanya dari Allah dan yang salah saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, karena apabila suatu acara
atau ada dua hal. Bertanya karena memang tidak mengerti, tidak bertanya mungkin sudah mengerti. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Jailani bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya cara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku penata acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.